antropometri, itu juga prolog dulu. Terus untuk nomor 1 dimensi tubuh X, jadi nanti diganti sama dimensi given yang teman-teman dapetin sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, yang pertama terus ada yang A, itu uji keseragaman data. Di situ jangan lupa juga prolognya, yang pertama untuk wanita. Nah, di situ masukin juga prolog, abis itu teman-teman masukin tabel hasil uji keseragaman data dimensi tubuh antropometri wanita pada bagian apa nanti sesuai dengan given yang teman-teman dapetin. Setelah itu kalian masukin nih hasil dari pengolahan data yang Excel, tabelnya dari mulai nomor, nama, XI-nya, terus XI kuadrat sampai ke seragam bawah. Jadi itu semuanya dimasukin, semua datanya. Jangan lupa juga nanti kalau misalkan masukin tabelnya itu kalian boleh di landscape aja si si papernya, terus nanti pakai tabel lanjutan juga. Terus setelah masukin tabel, kalian juga jangan lupa masukin contoh perhitungannya. Di sini juga udah ada contoh perhitungannya, kalian ikutin aja dari mulai XI-nya berapa, terus XI kuadratnya itu berapa, nanti kalian hitung juga rata-rata, dimensi rata-rata, terus juga dimensi rata-rata sampai standar deviasinya. Sampai ke BKA, batas kendali atas, sama BKB-nya juga. Setelah itu jangan lupa setiap habis tabel dan contoh perhitungan itu kalian deskripsiin juga ya. Jadi jangan ketinggalan. Terus kita lanjut ke yang bagian 2, itu pria, itu juga sama. Buat uji keseragaman data, kalian masukin tabelnya dan juga contoh perhitungan juga deskripsinya. Lanjut ke bagian B, uji kecukupan data. Di sini kalian juga mulai dari yang pertama wanita, kalian masukin tabel hasil pengolahan data uji kecukupan data yang di Excel, kalian masukin nilainya, terus kalian juga masukin contoh perhitungannya. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, di sini juga ada contoh perhitungannya untuk menghitung n-aksennya kalau secara manual kayak gimana. Nanti kalian ikutin aja contohnya kayak gini, berarti n-nya diganti dengan nilai sesuai yang kalian dapetin, terus juga sigma xi kuadrat dikurangi sigma xi kuadrat dan dibagi sama sigma xi-nya kayak gitu. Nanti kalian masukin sampai di n aksennya itu lebih dari n. Nah, nanti setelah itu kalian juga deskripsiin ya hasilnya kayak gimana. Oh ya, jangan lupa buat pakai equation di contoh perhitungannya ya teman-teman. Tapi kalau mungkin kalau untuk perhitungan yang cuman tambah atau cuman kurang kayak gitu, itu nggak apa-apa, nggak pakai equation. Tapi kalau untuk pembagian, kuadrat, dan segala macamnya itu wajib pakai equation dan rapi ya. Selanjutnya untuk yang pria juga sama aja kayak gitu. Lalu untuk yang C, uji kenormalan data, di sini kalian pakai software Minitab. Jadi kan nanti kalian masukin datanya ke Minitab, terus buat tutorialnya juga udah ada di YouTube. Terus kalian bakalan masukin grafik hasil dari data tersebut gitu. Nah, nanti kalian screenshot aja atau sebenarnya itu bisa di-copy juga langsung ditempel ke Word-nya biar jelas juga fotonya. Gambar si grafik kenormalan data. Setelah itu kalian buat yang pria juga sama kayak gitu. Lalu lanjut ke yang bagian persentil. Yang persentil boleh tolong di-scroll. Nah, untuk yang persentil juga kalian masukin mulai dari yang wanita. Ini kalian masukin nanti persentilnya hasilnya dapatnya berapa sama nilainya di tabelnya. Terus juga kalian pakein contoh perhitungan. Buat contoh perhitungannya itu rumusnya ada di modul kalau nggak salah yang pakai X bar ditambah 1,64 itu kalau nggak salah. Nanti kalian cek lagi aja di modul rumus yang itu, dan itu dibuat
per poin aja ya teman-teman. Jadi untuk misalkan 1 persentil 5, 2 persentil 50, dan 3 persentil 95 gitu. Jadi masing-masingnya ada convernya. Setelah itu kalian deskripsiin lagi. Habis itu buat yang pria juga sama, dan untuk yang grafik uji keseragaman data ini hasil data yang udah seragam itu kalian buat aja grafiknya di Excel. Itu tuh udah bisa langsung kok, nanti kalian blok datanya, nanti tinggal muncul gitu, nanti ada di Excelnya. Nanti kalian masukin juga, lalu kalian deskripsiin lagi. Kayak gitu. Dan itu semuanya berlaku sama untuk kedua dimensi lainnya. Ya, jadi untuk dimensi tubuh Y, dimensi tubuh Z juga kalian mengulangi hal yang sama gitu. Lalu kita lanjut ke 4.2.2. Nah, di sini untuk perancangan desain stasiun kerja menggunakan antropometri. Di sini kalian masukin dulu prolognya. Habis itu, untuk 4.2.2.1 penentuan dimensi tubuh, kalian masukin juga prolog, dan kalian masukin tabel ukuran dimensi. Di sini ada nomor, nama dimensi, persentil, ukuran, dan juga allowance. Dari mana kita dapat si dimensinya, itu kalian tentuin sendiri dimensi apa yang kalian mau gunain untuk mendesain kursi rancangan kalian gitu, dan kenapa kalian pakai dimensi tersebut. Jadi nanti kalian deskripsiin tabelnya kayak gimana, terus juga kalian deskripsiin dimensi apa aja yang digunain dan alasannya kenapa kalian pakai dimensi tersebut kayak gitu. Pokoknya kalian jelasin juga, jangan lupa pakai persentil berapanya. Kayak misalkan kalian pakai dimensi tinggi tubuh persentilnya 50. Nah, itu tuh kenapa, disertai alasannya teman-teman. Jadi semuanya kalian jelasin di situ. Dan buat allowance-nya sendiri, itu allowance-nya dari kalian, misalkan si ukurannya itu 15,5. Nah, nanti di allowance-nya itu kalian bisa tambahin 0,5 allowance-nya. Jadi ukuran yang kalian buat nanti di Katia itu bisa tadi 15,5 berarti jadi 16 gitu. Jadi allowance yang buat biar si ukurannya itu nggak koma ataupun lebih mudah gitulah untuk dimasukin nantinya ke si Katia-nya kayak gitu. Setelah itu ke 4.2.2.2 gambar perancangan desain stasiun kerja perakitan dalam Katia. Nah, ini kan kalian sebelumnya udah ngegambarin tuh gambar existingnya pakai Katia. Nah, sekarang kalian juga bakalan bikin ngeri-desain si kursinya mau kayak gimana, dan kalian masukin lagi manekinnya sesuai dengan ukuran dimensi tubuh dan juga persentil yang udah kalian tentuin sebelumnya gitu. Nanti kalian screenshot juga, kalian masukin ke laporan, dan kalian deskripsiin lagi si gambarnya. Setelah itu, kalian juga masukin hasil skor rula dari usulan Katia yang udah kalian buat gitu. Jadi nanti interpretasi nilai rulanya itu berapa, dan hasilnya itu berapa, dan interpretasinya itu bagaimana. Kayak gitu. Selanjutnya untuk di 4.2.2.3 itu usulan layout meja perakitan. Kalian masukin prolognya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian juga buat usulannya menggunakan Visio gitu. Jadi kalian buat seperti contoh pada gambar, tapi untuk kayak posisi komponen satunya mau di mana, posisi komponen duanya mau bagaimana, itu terserah kalian sesuai dengan usulan kalian gitu. Tapi nanti juga kalian deskripsiin gambarnya dan jelasin alasan kalian membuat susunan layout usulannya itu seperti itu gitu. Kenapa membuatnya kayak gitu. Mungkin untuk di bab 4.2 atau pengolahan data segitu aja. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak ya teman-teman?
Iya, boleh. Kenapa, Sylvia? Makasih Teteh sebelumnya. Aku mau tanya, kalau misalkan pas waktu uji keseragaman itu nanti datanya ada yang tidak valid, itu gimana ya Teh? Nah, buat itu sendiri, itu sebenarnya udah ada di tutor ya. Nanti kalian itu bakalan ngehapus datanya. Tapi buat nanti lebih lengkapnya, abis ini juga kita bakalan ada tutorial buat pengolahan datanya. Oke Teteh, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyain? Kalau udah nggak ada, kita lanjut aja ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita bakal lanjut ke bab 5. Di sini untuk 5.1, kalian diminta buat nganalisis perhitungan dimensi antropometrinya. Nah, paragraf 1 tuh kalian jelasin apa aja sih data yang terdapat di dimensi apa aja yang kalian dapat, karena tiap kelompok beda-beda, jadi harusnya 5.1 ini beda-beda, nggak bakal ada kelompok yang sama. Lalu paragraf 2 tuh kalian jelasin dimensi yang pertama, terus jelasin aja hasilnya gimana, rata-ratanya, pokoknya hasil perhitungan yang udah kalian lakuin di bab 4 itu kalian analisa di bab 5.1 ini. Kalian jelasin buat setiap dimensinya. Jadi tiap dimensi itu satu dimensi satu paragraf. Lalu untuk 5.2, nah untuk 5.2 kalian diminta untuk menjelaskan parameter adanya perbaikan, karena kan kalian pasti ngerasa nih kalau misalkan kalau rulanya jelek pasti butuh perbaikan, misalkan penempatan barang-barangnya terlalu jauh sehingga operator menjangkaunya susah. Nah itu tuh harus kalian jelasin di sini parameter yang menurut kalian perbaikan tuh apa aja. Itu harus ada citasi ya. Jadi kalian bisa sesuaiin dengan prinsip ekonomi gerakan ataupun dari hasil rula dari Katianya. Lalu untuk paragraf 2 tuh jelasin rancangan desain berdasarkan masalah yang ada. Kalian jelasin aja tentang desainnya, terus masalahnya tuh apa, di sini sebutin ya teman-teman. Terus untuk paragraf 3, jelaskan dimensi antropometri dan persentil yang digunakan. Nah, kalian kan mau merancang sebuah desain yang baru nih. Jadi kalian jelasin dimensi apa aja sih buat perancangan itu tuh yang harus disesuaikan, terus sama persentil apa yang kalian gunain. Itu kalian cantumin di situ sama minimal 1 citasi ya teman-teman. Terus untuk 5.3, nah untuk di paragraf pertama, kalian analisis perbandingan jarak yang digunakan antara existing sama perbaikan. Jadi kan kalian ada perbaikan layoutnya. Nah kalian jelasin setelah sebelum perbaikan gimana, setelah perbaikan seperti apa untuk jaraknya. Lalu untuk paragraf 2 jelaskan menurut kalian tuh lebih bagus mana nih antara si layout tersebut. Terus jelasin apa alasannya, alasan yang kuat, lalu kalian cari jurnal pendukung. Misal menurut kalian layout perbaikan ini dia lebih baik. Kenapa? Karena operator jadi menjangkaunya lebih dekat, lebih cepat, terus produktivitasnya meningkat. Nah, nanti kalian cari tentang hal tersebut di jurnal yang membahas mengenai layout perbaikan, teman-teman. Terus selanjutnya kalian bandingin rula existing sama rula perbaikan. Nah, itu tuh nanti di Katia kalian kan bakal ngeliat nih rulanya dapatnya berapa. Yang pasti yang sebelumnya itu bakal merah. Nah, yang sesudahnya harusnya ada setelah perbaikan pasti harusnya hijau, karena dia udah melakukan adanya perbaikan dan harusnya si operatornya udah enggak atau posternya udah bagus. Next, Anis tolong. Itu pakai jurnal pendukung ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk bab 6, kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan kalian bisa ambil di rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya kan ada 4, berarti kesimpulannya harus ada 4. Terus untuk saran tuh lebih ke praktikum ya teman-teman. Terus untuk saran, gunakan diksi yang mudah dimengerti. Maksudnya kalau kalian ngasih saran tuh jangan terlalu berbelit-belit diksinya, ya udah langsung aja ke intinya tuh apa, seperti itu. Mungkin cukup dari bab 5 dan bab 6.
Untuk daftar pustaka sama seperti sebelumnya, kalian pakai Harvard Style. Terus untuk lampiran, ada 4 lampiran yang digunain, yaitu lampiran 1 persentilnya, lampiran 2 foto layout existing yang di modul 3 kemarin. Terus lampiran 3 tuh blanko area normal, area maksimal, dan jarak. Ini nih yang modul 3, nanti kalian tinggal masukin lagi aja ke sini, sama gambar perancangan stasiun kerja. Ini gambar yang baru kalian rancang, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup untuk formatan dari teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, boleh reaction jempol. Oke teman-teman, kalau misalkan dirasa belum ada pertanyaan mengenai formatan, mungkin bisa dilanjut ke pembahasan selanjutnya. Tapi kalau misalkan teman-teman tiba-tiba ada kepikiran pertanyaan, boleh langsung raise hand atau tulis aja di kolom chat ya teman-teman. Ya, Daniela, kenapa? Permisi teh, maaf mau nanya nih. Ini di bagian apa sih namanya? Katiin itu sedikit pusing teh. Bisa ada kasih tutor gitu nggak ya teh kayak buat contoh modelnya gitu. Iya, teman-teman. Jadi memang tujuannya dilakukan bimbingan akbar kayak gini adalah kita tuh mau ngasih tutorial pembuatan katiannya. Jadi mohon diperhatiin ya. Tadi siapa satu lagi yang raise hand? Fauzan Alfikri. Maaf teh itu Kenapa? kepencet teh. Oke.
Ya, buat teman-teman yang tadi tanya terkait kalau misalkan datanya nggak valid, nggak cukup, dan sebagainya, nah itu kalian bisa lihat di video tutorial yang udah ada di YouTube-nya RSKE.
Iya nih teman-teman, jadi nanti kan kalian udah dapat data given. Nah, data givennya itu ada di drive praktikan kan. Setiap kelompok itu dapat 3 dimensi antropometri dari angkatan 23. Nah, nanti kalian masukin tuh datanya. Tapi sebelum kalian masukin, awalnya kalian masukin nih di sheet, satu sheet tersendiri buat data keseluruhan ya. Terus nanti kalian bagi dua tuh datanya. Jadi kan itu ada perempuan dan laki-laki. Nanti kalian pisahin. Jadi untuk pengolahan datanya itu, satu dimensi itu ada 2 pengolahan data. Jadi nanti kalian berarti satu kelompok tuh ada 6 pengolahan data lah ya kurang lebih. Nah, untuk data yang udah terpisah, laki-laki dan perempuan, itu kalian lakuin pengolahan seperti yang ada di video. Kalian masukin tuh data misalkan tinggi tubuh laki-laki itu masukin di kolom XI, kemudian nanti dicari XI kuadratnya, X barnya, terus nanti dicari standar deviasinya, batas kendali atas, batas kendali bawah, sampai ke seragam atas dan seragam bawah buat nunjukin itu tuh valid atau enggak. Selebihnya kalian kalau buat rumus-rumus lengkapnya, kalian bisa langsung lihat aja di YouTube-nya RSKE yang udah ada dicantumin ya di Jarkom Telegram RSKE. Sorry, ini agak ngeblur seperti ini, guys. Nah, untuk data yang nggak valid, kan nanti tuh kalau kalian tonton videonya, itu saya juga udah kasih cara supaya kalian ngerjainnya itu nggak manual buat nentuin valid nggak validnya. Terus itu juga yang nggak valid langsung bisa ditandain. Sorry ya, sebelumnya di sini nggak bisa share screen. Eh, Setelah kalian temuin data-data yang nggak valid, itu sebenarnya kalau misalkan dalam penelitian yang asli, itu nggak boleh kalian langsung hapus datanya. Itu kan harus dilakukan penelitian lebih lanjut ya. Nah, karena di sini kita hitungannya penelitiannya cuma sekali dan diasumsikan pengambilan datanya udah benar, jadi kalau ada data yang nggak valid, itu kalian bisa langsung hapus. Tapi itu nanti dilakukan secara berulang-ulang, jadi itu yang dinamainnya iterasi. Kalian tonton videonya, nah itu ada di situ tuh kayak yang pengolahan data awal itu sebutannya iterasi 0, terus kalau misalkan nanti ada yang nggak valid dan kalian ngapus sekali data yang nggak validnya itu, berarti itu iterasi 1. Terus kalau misalkan setelah dilakukan iterasi ternyata data kalian masih banyak yang nggak valid, masih ada yang nggak valid, nah dilakukan lagi tuh hal yang berulang. Terus berarti itu adalah iterasi kedua sampai datanya benar-benar valid, tidak ada yang tidak valid. Untuk pengolahan data, mungkin ada yang mau ditanya lagi selain cara mengatasi data yang tidak valid tadi. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin selanjutnya akan ada tutorial Katia yang akan dibawakan oleh Bang Fawas. Kepada Bang Fawas, dipersilahkan.
Ya, tes. Sebelumnya suara gue ada suaranya nggak ya? Ada bang. Nah, jadi mungkin di sini gue bakal tutor Katia secara singkat-singkatnya. Jadi kan waktu kemarin itu kalian tuh ada 2 jenis tipe kursi kan. Ada kursi yang ada mejanya sama ada kursi abu-abu. Nah, di sini jadi kalian itu nanti ngebuat yang existing dan yang usulan. Nah, buat yang existing itu berarti bentar. Nah, ini kemarin kan kalian udah ditentuin tuh meja stasiun A, B, C, D-nya gitu kan. Kayak yang L-shape, ada juga yang RSKE. Nah, di sini juga ada ukuran buat si kursi abu-abu sama si kursi mejanya. Nah, ini nih adalah yang si existing-nya. Mungkin bakal masuk aja ke Katia-Katianya. Nah, jadi mungkin kalian ada beberapa yang lupa, udah pasti anjing. Nah, jadi seperti biasa buat mulai itu, oh ya mungkin kan teman-teman bisa buat record aja, takutnya kelupaan. Tapi kalau misalnya buat belajar dasar-dasarnya, teman-teman bisa cek di YouTube RSK, FT Untirta. Nah, di situ ada Bang Bagus yang ngetutorin buat dasar-dasarnya. Nah, sini kan klik mechanical design, terus klik yang part design. Mungkin di sini bakal gua percepat aja buat ngegambarnya. Jadi teman-teman tuh bisa mungkin di sini gue bakal buat yang meja dulu. Salah satu contohnya misalnya gue pakai ukuran yang RSKE yang meja stasiun A. Nah, ini kan panjang sama panjangnya 122, lebarnya 62. Nah, buat di Katia itu bedanya sama AutoCAD, dia tuh harus mencet salah satu si surface-nya dulu atau si permukaannya dulu. Nah, kan ada 3 surface. Ini belum kepak di sini. Misalkan ketik aja di sini kursi. Nah, misalnya mau bikin surface yang ke meja, itu kan berarti kita coba mau buat yang si permukaan mejanya dulu. Berarti cari yang ke atas gitu ya, si buat menggambarnya. Nah, terus pilih ininya, si sketch. Nah, kalian bisa ambil yang centered rectangle ini. Jadi dia tuh kalau kalian center rectangle ini, kalian tuh bikin persegi panjangnya itu dari titik tengah. Nah, ini pencet asal aja. Terus kalian pencet yang ini, constraint. Nah, ini kan berarti lebar. Tadi lebarnya itu 62 cm. Nah, teman-teman juga harus perhatiin kalau ukuran Katia itu dia dari defaultnya itu menggunakan satuan mm. Jadi kalau teman-teman harus cek dulu, misalkan tadi lebarnya 62 cm. Bakal lebar banget. Nah, nanti kan teman-teman bisa klik yang ini, fit all in. Nah, terus klik lagi yang ininya, yang si panjangnya, buat panjangnya itu 122. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik yang ini. Nah, exit workbench ini. Terus klik yang pad. Pad itu mungkin kalau di AutoCAD itu kayak extrude gitu. Nah, untuk ketebalannya ini sebenarnya kan karena nggak ada ukurannya, itu bisa teman-teman kira-kira aja buat ketebalan si permukaan meja itu berapa. Misalnya di sini pakai 3 cm. Sebenarnya ketipisan sih. Udah nggak apa-apa. Nah, buat selanjutnya itu kan bikin kaki mejanya ya. Nah, itu teman-teman bisa klik di salah satu, misalnya di permukaan atas atau di permukaan bawahnya. Nah, ini tuh teman-teman bisa gunain ini buat ngerubah dari sudut pandangnya gitu. Ini lebih gampang di sini. Nah, terus atau teman-teman tuh bisa klik yang ini buat ngembalikin ke isometric view ini, buat ngembalikin ke yang awal, ataupun dari sisi depan dan lain-lain lah pokoknya. Udah lanjut aja. Di sini kan karena kita mau buat kursi meja, makanya kita ambil yang sisi bawah. Nah, klik ininya, permukaan bawahnya, terus klik lagi yang sketch-nya. Nah, terus teman-teman kan bikin kaki kursinya tuh sebenarnya
nggak ada ini ya, nggak ada aturan mau yang kayak gimana bentuknya. Cuman biar gampang kita bentuk kotak aja, pakai centered rectangle lagi. Klik aja di sininya bebas. Misalnya buat ukurannya itu sekitar 5 aja. Kecilan sih, nggak apa deh. Nah, terus teman-teman tuh bisa buat gunain constraint tuh sebagai kayak pembatas gitu. Misalnya pencet yang dari sini ke sini. Nah, nanti jadi artinya jarak di sini ke sini tuh sekitar 4 cm. Jadi ini biar kelihatan simetri aja gitu, simetris. Nah, kalau udah, teman-teman bisa drag semuanya, terus insert, operation, transformation, terus pilih yang mirror. Pencet lagi. Ini bisa kok. Nah, kalau udah keluar, terus klik yang gini. Teman-teman bisa klik ini extrude pad. Nah, tadi kan ketebalannya kan 3 cm. 3 cm. Sedangkan kan tingginya 76, berarti kita bikin di sininya ketinggiannya 73. Nah, udah deh gini. Terus kalau udah tinggal start. Oh ya, kalau misalnya mau diwarnain, tuh klik yang ini, apply material. Cara aja misalnya sini wood. Nah, udah. Di situ tinggal teman-teman start, file, terus di save. Gimana ya setnya ya? Jadi dokumen aja lah, kursi misal save, meja lah harusnya. Nah, kalau udah biar gampang, teman-teman tuh klik kanan lagi aja bawahnya, terus klik lagi yang katiannya buat masuk ke baru. Jadi yang sininya tuh nggak ganti gitu, nggak bikin baru lagi karena biasanya cuma bisa buat satu aplikasi. Nah, kalau udah kayak tadi mechanical design, part design, misalkan di sininya kursi. Mungkin gue bakal nyontohin buat yang kursi. Sebenarnya bebas kursinya tuh yang kayak gimana, asalkan kalian itu ukurannya tuh sesuai gitu sama yang kalian waktu kalian pakai kursi itu gitu. Misalnya di sini gue mau nunjukin buat yang kursi meja deh, kursi meja. Mungkin ada ukurannya mah asal aja lah. Ukurannya di sini misalnya panjang lebarnya 40. Wih. Pad, terus ketebalannya berapa, misalnya 30 atau 3 cm. Terus kayak tadi klik yang bawahnya, bikin lagi sketch. Ini kalau kalian teman-teman klik yang tengahnya itu bisa diubah gitu ya. Cuman lagi-lagi biar simetris tuh kayak constraint aja, misalnya dari sini ke atas ukurannya itu bisa disamain, misalkan 1,5 cm.
Begitupun juga yang kiri. Udah muncul. Nah, 12 juga. Terus keluarin aja dari padnya. Sorry. Tadi seperti biasa di drag dulu semua, insert, operation, transformation, terus ke mirror. Terus lagi. Itu mirror itu gunanya ya buat bikin apa ya, kayak duplikat gitu. Nah, cuman kalian tuh harus nentuin si acuan buat mirrornya untuk mana. Kalau ini kan duanya kan ini ya. Nah, kalau kita mencet yang ini berarti nanti dia ke bawah tuh kayak gini. Tapi kalau misalnya nanti kalian mencetnya yang mirrornya yang ini, dia bakal duplikat di sininya gitu. Nah, kalau udah tinggal keluar lagi. Terus cari pad. Tadi kan ini 3 cm ya ketebalannya, sedangkan tingginya 68. 450, berarti bikinnya 47 di sini. Nah, udah. Terus balik lagi. Lihat lagi sininya. Bikin aja buat sandarannya. Nah, itu sebenarnya buat sandaran bebas ukurannya karena kan belum nggak di itunya ya. Misalnya anggap aja ketinggiannya itu 40. Lihat lagi aja ininya. Nah, ini bisa pakai yang rectangle biasa karena kita mau dari ujung ke ujung. Jadi kan ketebalannya itu berapa dah, gue lupa dah. Tinggal reverse aja ke belakang terus sesuai. Sekitar segitu lah pokoknya lah. Nah, ini anggap aja udah sesuai dah. Terus tinggal kalian kayak tadi file terus pencet save lagi. Ini baru yang kebalikannya itu meja. Nah, kalau udah temen-temen tuh kayak tadi, klik lagi si katianya. Nah, kalau di Katia itu kan dia nggak bisa langsung gabung ya, dia terus ngegabunginnya tuh pakai assembly design ini. Nah, kalian pencet file, terus ini yang existing component, terus tadi cari aja kursi. Salah, sorry. Oh ya benar, kursi. Jadi kan harus pencet dulu di produk satu ini ataupun dipencet di produk satunya, terus baru masukin si existing komponennya, misalkan di meja. Ini kalau misalnya ada kayak gini kan ketik aja automatic rename ya. Nah, kalau udah terus kalian cari namanya manipulation. Nah, klik aja si produknya, ini kan X, berarti dia jaraknya ke X. Terus ini Z ini berarti buat muterin. Nah, kalau mau lebih enaknya kalian bisa klik yang ini nih, merah-merah ini. Klik aja di salah satu sisinya.
terus pencet, terus kalian puterin deh 90 derajat. Kacau. Kalian. Nah, terus tinggal kalian klik lagi manipulation-nya. Kalau nggak, kalian ambil dari sisi samping. Salah. Nah, terus klik manipulation, terus sejajarin. Nah, kalau kan ini udah sejajarkan tuh ya. Enggak sih, kursinya naik dikit sih. Jadi ini nanti ini sejajarin aja si bawahnya sama si kursinya biar anggapannya tuh dia udah napak gitu. Kalau udah, kalian tinggal masukin ke start lagi. Terus pilih yang ini ergonomik ini, terus klik yang Human Builder. Di sini kan ada insert mannequin. Misalnya ini federal produk itu kalian pilih ke produk 1. Misalkan sebenarnya mannequin ini nggak perlu kasih nama, bebas kan mau ngasih nama. Misalnya di sini kasih nama Abror gitu ya. Nah, gender ini bebas, man atau woman. Di sini pakai man. Buat persentilnya tuh kita pakai persentil 50. Nah, buat optional tuh yang udah dijelasin. Jadi karena kita tuh orang Asia dan Japanese itu ibarat dia mewakili si Asia ini ya gitu. Tinggal oke aja. Ini muncul orangnya. Terus kalian balik lagi ke tadi ke